teman saya, Tom and Jerry, kalau di sosial media, David, dan kawan-kawan semuanya yang saya cintai, teman saya yang jauh lama nggak ketemu di Canberra sana, kayaknya sudah mulai panas atau dingin ini. Ya, apa yang sudah disampaikan oleh Fuad Hanani saya kira cukup komprehensif karena sudah membahas Islam moderat dalam konteks dalam negeri maupun luar negeri. Nah, karena sudah lengkap, saya ingin mencoba mengajak teman-teman semuanya untuk mencoba memahami apa itu Islam moderat, apa itu Islam wasatiyah, dan Islam-Islam yang lainnya, dan bagaimana proses kemunculannya. Dan nanti mungkin saya akan mengajak teman-teman semuanya untuk membahas kira-kira tantangan bagi Islam moderat di Indonesia seperti apa. Karena saya pernah belajar tafsir hadis di UIN Syariatullah Yogyakarta, saya ingin mencoba. Suaranya bergema, Mas Andar. Halo. Bentar. Menggema ya? Yang lain gimana? Kayaknya bergema kalau saya. Oh, yang lain gimana? Yang lain? Nah, ini udah agak mending. Iya, bergema. Ya, saya dibuka. Jadi berwibawa, Mas Andar. Ini dari di living room soalnya. Studio di. Nah, nih. Oke, sekali lagi ya, saya ingin mengajak teman-teman untuk memahami apa itu Islam moderat. Sebenarnya moderat itu kan bukan bahasa Arab ya, moderat itu bisa berasal dari bahasa Inggris, dalam bahasa Prancis itu modere. Dan kalau kita ketik dalam bahasa Inggris, moderat itu seringkali tidak ada kosakatanya dalam bahasa Inggris, yang dikenal dalam bahasa itu moderation. Tapi kita kembali bahwa Islam moderat sebenarnya diambil dari Islam wasatiyah, dari kata ausat, wasat. Nanti kita akan coba melihat merujuk pada surat Al-Baqarah ayat 143 yang berbunyi wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alaikum litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Jadi disinilah bahwa sebenarnya pencarian terhadap makna Islam moderat yang belakangan ini semakin gencar dilakukan baik oleh NU, Muhammadiyah maupun kelompok Islam lain, dan juga oleh pemerintah kita, terutama sejak Mas SBY, sebelum Mas SBY, Megawati, SBY, kemudian Jokowi, itu menunjukkan bahwa sebenarnya kita sedang mencari akar Islam sebagai agama yang moderat, agama yang wasatiyah, terutama sudah termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat 143. Para ulama mengartikan bahwa konteks asbabun nuzul, konteks turunnya surat ini itu ada dua. Yang pertama adalah ketika Nabi Muhammad sedang melakukan sholat, tiba-tiba turun wahyu, kemudian tiba-tiba di tengah ketika sholat zuhur, di rakaat yang ketiga beliau kemudian yang awalnya menuju ke Masjidil Aqsa, umat Islam pertama, kemudian berputar balik ke selatan, yaitu ke Mekah, ya, ke Mekah sebagai kiblat yang kedua. Nah, kemudian para ulama mengartikan, misalnya kita bisa lihat ada Al-Alusi, kemudian Waqdah Zuhaili, kemudian Muhammad Qasim Kamali, dia mengatakan bahwa sebenarnya ada dua konteks turunnya ayat ini. Pertama, bahwa orang Islam itu adalah umat wasatiyah, umat yang moderat. Yang pertama, moderat dari mana? Moderat pertama dari kelompok Quraisy, kafir Quraisy, yang tentu saja mereka hidup dalam etika jahiliyah yang tentu bertentangan dengan etika Islam. Kemudian yang kedua, moderat dalam konteks agama-agama besar lainnya, terutama agama Yahudi dan Kristen. Islam hadir, menurut para ulama ini, hadir dalam rangka untuk mengkoreksi dan juga untuk membenarkan, ya, syahadah, ya, membenarkan, mengklarifikasi, memvalidasi ajaran-ajaran
Yahudi dan Nasrani yang sesuai dengan ajaran monoteis. Tetapi Islam juga menjadi saksi bagi agama-agama lain atas penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh umat Yahudi dan umat Nasrani pada saat itu. Nah, dalam konteks inilah maka ayat ini menegaskan bahwa umat Islam sebenarnya umat yang wasaton, umat yang tengahan. Apa itu? Litakuna syuhada 'alan nas, supaya menjadi saksi bagi manusia. Jadi Islam ini adalah agama yang lahir bukan hanya untuk orang Arab saja, tetapi Islam lahir untuk semua umat manusia. Menegaskan tauhid, ya, tauhid monoteistiknya, bahwa tentang kesan Tuhan yang itu berbeda dengan ajaran kafir Quraisy, dan juga berbeda dengan praktek menyimpang ajaran Yahudi dan Nasrani. Nah, kemudian ulama lain menegaskan bahwa sebenarnya ayat ini merupakan syarat bagi umat Islam. Umat Islam itu akan menjadi umat yang moderat apabila, ya, pertama mempunyai apa namanya, dalam lisanul Arab itu wasatiyah sendiri banyak katanya, hanya apa namanya sinonimnya, yaitu ausat atau qasdun, iktisodun. Dalam bahasa Arab kita mengenal al-iktisod, al-jama'i, ekonomi masyarakat. Jadi iktisodun itu artinya bisa dikatakan sebagai wasat, sebagai moderat, atau iktisoda itu bisa dikatakan sebagai apa namanya, tidak sembrono, tidak berlebihan, atau sedang-sedang saja. Lalu kita baca, sebenarnya kata wasatiyah itu sendiri sebenarnya butuh konteks lain, atau dalam bahasa Arab itu disebut sebagai fi'il transitif atau fi'il muta'addi, yang artinya fi'il yang tidak bisa berdiri sendiri. Jadi kata wasiyah tidak bisa diartikan kecuali ketika ada konteksnya. Maka tadi seperti yang disampaikan oleh saudara Fuad, wasatiyah sendiri bisa dijadikan instrumentalisasi politik oleh satu rezim. SBY karena dia terus serangan, maka dia butuh Islamic credential. Apalagi Jokowi, kita lihat sendiri pada apa namanya, pada Pilpres kemarin, bahkan sebelumnya 2014, karena dia diserang dari berbagai sisi bahwa dia kurang Islam, maka kemudian dia menggunakan, setelah menjadi presiden, menggunakan Islam moderat, Islam wasat ini sebagai instrumen untuk membangkitkan, untuk meningkatkan Islamic credential dia. Ini dalam konteks luar negeri. Dalam konteks dalam negeri, instrumentalisasi yang dilakukan oleh Jokowi juga digunakan dengan memperhadapkan, seperti yang disampaikan oleh Farfana tadi, memperhadapkan Islam moderat. Yang kemudian kita ingat pada Pilpres kemarin, Islam moderat itu yang diakui, seakan-akan diakui oleh Jokowi sebagai Islamnya orang Indonesia, Sedangkan Islam yang lain, NU Muhammadiyah lainnya itu dianggap sebagai Islam yang tidak moderat, bukan Islam yang toleran dan lain sebagainya. Nah, saya ingin menegaskan dari tarif atau dari pengertian tentang wasatiyah tadi itu sebenarnya ini adalah ajaran dasar di dalam Al-Quran. Yang ini seringkali juga menimbulkan implikasi-implikasi bagi pengaplikasiannya. Nah, saya ingin melihat dalam konteks Indonesia setelah reformasi. Jadi kalau kita lihat bahwa sebenarnya penggunaan Islam moderat di Indonesia, Islam wasatiyah itu cenderung baru. Sebelum-sebelumnya terma ini tidak sering digunakan oleh para intelektual, para ulama, karena konteksnya itu belum muncul. Nah, ketika reformasi, setelah reformasi muncul kelompok-kelompok Islam, mungkin ya bisa dikatakan Islam fundamentalis, ekstremisme kanan atas nama agama, maka kemudian moderatisme Islam wasatiyah ini seakan-akan menjadi mutiara yang terpendam oleh umat Islam, kemudian diambil kembali dan dijadikan diskursus politik, diskursus agama, diskursus apa saja sekarang, termasuk ekonomi juga, untuk tadi itu melawan ekstremisme tadi itu, pandangan-pandangan yang bertentangan dengan wasatiyahnya Islam. Nah, kemudian kita akan lihat bahwa halo. Iya, mohon maaf. Bergema pakai headsetnya. Mungkin coba nggak Pak? Teman-teman pada ini merasa. Halo. Apakah sudah mendingan teman-teman, sahabat? Sudah mendingan belum? Halo.
Masih putus-putus. Oh, masih putus-putus ya. Ini internetnya Prancis jelek sekali soalnya. Di Lyon kena badai itu kali. Saya juga Prancis loh, Mas. Kalau gitu saya di ini aja deh. Saya di Taman aja. Halo. Saya juga Jelas. di Prancis. Jadi Lanjut. Oke, jelas ya. providernya apa, Mas? Orange. Oh, orang pemerintah itu. Saya nggak pakai pemerintah. Providernya Oke, pemerintah. udah jelas. Lebih enak tuh. Iya, lebih Oke, enak. lebih enak. Saya di luar ini, jadi kayaknya lebih asik. Luar mana? Woi, Di teras. Nggak didenda. ya udah Dibeli. bagus. Saya Monggo, coba Mas. resum bahwa sebenarnya setelah reformasi ini ada upaya baru untuk menemukan cara terpendam di dalam Islam. Apa itu? Wasatiyah Islam. Wasatiyah Islam sendiri itu termaktub di dalam Al-Qur'an ya, surat Al-Baqarah ayat 143. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa liyakunar rasul syahida. Jadi ini adalah ayat atau mutiara terpendam di dalam Islam, bahwa sebenarnya Islam itu, kata para ulama setelah saya buka-buka lagi kitab, lama nggak buka kitab karena berteman dengan David sehingga Segare itu menyimpang ya. Saya melihat bahwa Islam sebenarnya Islam itu ajaran dasar adalah ajaran yang moderat, wasaton. Tetapi moderat di sini itu punya arti yang coba kita ketahui bahwa pertama artinya adalah syuja'ah, ya, berani. Jadi Islam moderat itu bukan Islam yang lembek sama sekali, bukan yang Islam yang ngalor ngidul, tapi Islam yang punya pengetahuan, punya pengetahuan sehingga dengan tahu mana yang benar dan mana yang salah tadi itu, maka menjadi syuja'ah, menjadi berani untuk mengatakan al-haqqu walau kana murran. Jadi apa yang benar disampaikan meskipun itu pahit. Ini pertama karakteristik dari moderat tadi itu. Kemudian yang kedua, Islam moderat itu Islam yang tawazun, ya kita udah tahu ini, tawasud, Islam yang berada di tengah-tengah, Islam yang menjadi saksi bagi semuanya. Nah, intinya adalah secara ideal Islam moderat adalah Islam yang menjadi ciri khas dari agama kita, Islam kita. Tapi bagaimana wujudkannya seringkali kita berdebat di sini dan seringkali kita tidak sadar bahwa Islam moderat juga menjadi instrumentalisasi politik dari rejim untuk tujuan-tujuan politik mereka. Nah, saya ingin mengajak teman-teman, misalnya apa bentuk instrumentalisasi tadi itu? Kita lihat Islam moderat pasca reformasi itu digunakan pertama untuk melawan ekstremisme agama. Saya kira dalam konteks ini semua sepakat bahwa ekstremisme agama hanya bisa dilakukan dengan mengkampanyekan gagasan-gagasan yang moderat tadi itu, Islam yang sebenarnya. Kemudian yang kedua, instrumentalisasi itu bisa berdampak negatif apabila itu dilakukan oleh rejim. Ya, misalnya Islam moderat itu digunakan oleh pihak tertentu atau kelompok politik tertentu untuk tujuan politik mereka. Kita bisa review pada Pilpres 2014, Pilpres 2019 kemarin, kedua pihak, baik kubu Prabowo maupun kubu Jokowi, sama-sama menggunakan Islam moderat Islam sebagai cara untuk menambah Islamic credential mereka. Kemudian yang selanjutnya adalah apa kira-kira tantangan Islam moderat pada era reformasi atau sekarang ini. Saya melihat selain instrumentalisasi politik dilakukan oleh kelompok-kelompok politik tertentu atau penguasa tertentu, sehingga yang terjadi adalah akibat dari instrumentalisasi itu, yang terjadi adalah benturan. Pertama adalah antar kelompok Islam moderat sendiri. Kita lihat antara NU dan Muhammadiyah seakan-akan sekarang sedang bertafsir atau makna Islam moderat. Siapa yang paling moderat di antara NU dan Muhammadiyah? Kita mengenal di sini ada Islam berkemajuannya Muhammadiyah, sehingga David dan kawan-kawan ini mencoba membuat jaringan intelektual berkemajuan. Itu bagus. Yang kedua adalah
bagaimana upaya NU untuk mengklaim bahwa ini yang paling moderat. Kita bisa lihat, kita bisa analisa diskursus agama, diskursus politik, dan diskursus sosial kebudayaan mereka yang sebenarnya mengklaim diri, yang sebenarnya ingin mengklaim diri sebagai Islam moderat di Indonesia. Nah, kemudian jadi terjadi benturan antara kelompok Islam moderat sendiri. Yang kedua, instrumentalisasi politik yang dilakukan oleh kelompok tertentu menyebabkan polarisasi kutub keagamaan kita. Yang pertama ada yang moderat, NU Muhammadiyah yang diakui dalam tanda petik sebagai agama negara, yang kemudian yang lainnya itu tidak moderat. Ya, kita lihat ada ada MMI, ada FPI, ada HT dan sebagainya. Yang sebenarnya ya ada Wahdah Islamiyah ya. Sebenarnya kalau kita tanya kepada mereka atau kita tanya atau kita baca ulasan-ulasan dari para tokoh-tokohnya, mereka mengaku sebagai Islam moderat juga, sebagai Islam wasatiyah. Nah, dari sini menimbulkan kebingungan. Sebenarnya yang moderat itu yang mana? NU Muhammadiyah atau Wahdah Islamiyah yang Salafi atau HTI atau MMI. Jadi Islam moderat menjadi kontestasi makna, terjadi kontestasi mana Islam moderat di sini, di Indonesia konteksnya. Dan tantangan yang ketiga adalah munculnya kelompok ustadz-ustadz baru, seleb-seleb agama baru melalui media sosial. Yang ini kita akui bahwa NU Muhammadiyah dulu awalnya memang agak kerepotan di sini karena gaptek dan sebagainya. Tapi sekarang saya melihat NU dan Muhammadiyah sudah mulai mengakuisisi kembali ruang publik media sosial dengan ajaran-ajaran yang berkemajuan atau yang ajaran-ajaran yang bersifat Nusantara itu. Kemudian selanjutnya saya hanya ingin mengajak saja, nanti kita lebih lanjut. Islam moderat sebenarnya kehilangan resources ya. Resources ini pertama sebenarnya belum konsep tentang moderat Islam itu belum ada konsensus dalam konteks Indonesia, masih terjadi perebutan. Selain itu ya resursnya adalah bagaimana mengembangkan atau memperkuat jaringan Islam moderat tadi itu dalam konteks lokal Indonesia maupun dalam konteks internasional. Ketiadaan fulus ya, ketiadaan dana untuk membangun gerakan moderat atau jaringan Islam moderat global tadi itu menjadi salah satu faktor kenapa Islam moderat itu masih kalah dengan Islam yang baru atau ustadz-ustadz baru yang internet dan kelompok Islam baru seperti Wahdah Islamiyah, FPI dan sebagainya. Karena kita kehilangan resource tadi itu. Kemudian yang selanjutnya yang terakhir adalah saya kira Islam moderat perlu kembali dari sisi pemaknaan, kemudian mencoba kita itu tasamuh ya. Tasamuh itu bukan hanya bersama dengan kelompok lain, tetapi kita mencoba membangun komunikasi internal umat Islam. Apa sih sebenarnya Islam moderat? Kita juga NU dan Muhammadiyah saya kira juga perlu membangun komunikasi dengan kelompok-kelompok yang juga mengklaim sebagai Islam wasatiyah. PKS Yusuf Qaradawi ya salah satu ulama yang dirujuk itu merupakan salah satu penulis Islam wasatiyah. Kemudian Wahbah Zuhaili juga Islam wasatiyah. Maka tidak heran jika PKS atau kelompok tarbiyah mengklaim diri sebagai Islam wasatiyah, Islam moderat. Kemudian Wahdah Islamiyah di Sulawesi Selatan yang sekarang berkembang luas menjadi organisasi nasional, dia mengklaim diri sebagai Islam wasatiyah. Bahkan ada yang menarik bahwa Wahdah Islamiyah juga mendorong adanya demokrasi wasatiyah. Ini konsep baru lagi yang ditawarkan oleh Wahdah Islamiyah misalnya. Kemudian FPI dia mengklaim diri sebagai kelompok Islam wasatiyah, Islam moderat yang merujuk kepada Al-Qur'an tadi itu. Kemudian yang menarik adalah kalau kita membaca argumen-argumen dari kelompok Salafi, mereka juga mengatakan saya Islam wasatiyah, saya Islam moderat. Moderatisme Salafi misalnya mereka mengatakan bahwa orang yang berziarah kubur, orang yang berdoa di makam meminta kepada orang mati, tawasul itu adalah salah satu sikap bid'ah. Bid'ah itu menyimpang dari ajaran Islam. Bid'ah itu adalah hulu atau berlebihan. Maka Salafi adalah ajaran wasatiyah, ajaran Islam yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Nah, disinilah kira-kira problematika atau tantangan dari Islam wasatiyah yang sekarang muncul dalam konteks Indonesia
maupun dalam konteks dunia Islam. Saya saya justru ingin banyak mendengar dari kawan-kawan semuanya apa itu Islam moderat, apa yang dipahami dan kemudian apa yang diimplementasikan dan bagaimana ke depan kita membangun masa depan Indonesia yang kira-kira bisa tetap memelihara wasatiyah tadi itu atau konteks moderatisme Islam yang sudah beribu-ribu tahun yang sekarang ini mulai sedikit dilupakan atau mulai sedikit ditinggalkan. Saya kira itu saja sebagai pemantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali Mas Andar.